Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kembali lagi kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau beribadah, membesarkan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati
menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada sampai pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami umat-umat-Mu kembali ya Tuhan pada saat ini. Kami mau datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami yakin dan kami percaya saat kami memuji, memuliakan nama-Mu, hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan namanya sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur,
kekal bagi kehidupan saya dan saudara. Pada saat ini, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya sambil kita menyanyikan pujian, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
satu pengakuan kami bahwa Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bangga mempunyai Tuhan seperti Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, urapi hamba-Mu, agar biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu boleh menguatkan kami bersama. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya Tuhan tetap memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan boleh memberkati kita bersama dalam ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajar kembali dari kebenaran firman Allah. Saya ingin buka dulu di dalam Mazmur pasal 4. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Ayat 2, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, di ayat pertama tadi dikatakan untuk pemimpin biduan, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan Mazmur Daud untuk pemimpin musik, ya, pada alat berdawai atau kecapi, ya saudara. Mengapa judul ini untuk pemimpin musik dengan alat musik berdawi atau senar, ya, yaitu kecapi? Sebab Daud sendiri sudah berpengalaman main kecapi, ya. Setiap kali Saul diganggu setan, ya, dengan musik kecapi ini setan diusir pergi. Itu yang dikatakan dalam suratan 1 Samuel pasal 16 ayat 23. 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Saul mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ya, saudara, ia mengusir setan dengan musik. Apakah setan takut pada kecapi atau pada musik? Tentu tidak, ya. Yang ditakuti adalah orangnya, bukan musiknya, ya. Orang yang beriman itu, ya, yang punya kuasa mengusir setan. Haleluya, puji Tuhan. Pemain musik yang melayani Tuhan harus diurapi, ya, sehingga ada kuasa dalam permainannya. Juga di dalam bait Allah, ya, pada waktu orang Lewi menyanyi dan memainkan musik, memuji-muji Tuhan, hadirat Tuhan turun di dalam bait Allah. Dan tentunya kalau ada roh-roh setan, semua akan lari dari hadapan Tuhan.
selain bisa menyanyi dan main musik dengan baik, ya, perlu hidup benar. Jangan hidup dalam dosa, ya. Dan ada pengurapan Roh Kudus sehingga dalam nyanyian dan musik setan-setan diusir. Hadirat Allah turun dan semua orang yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dan itu juga berarti diberkati. Dan itu juga berarti menang. Dan itu juga berarti sukacita. Dan itu juga berarti tertolong, disembuhkan, dan sebagainya. Sebab kalau Tuhan hadir, itu berarti segala-galanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nyanyian dan musik bisa dipakai sebagai kendaraan, ya. Sebagai kendaraan dari Roh Kudus yang ada pada pemain musik dan penyanyi, ya, untuk menjamak dan melawat orang-orang yang mendengarnya. Pemain musik, ya, dan penyanyi harus hidup benar dan diurapi, maka pelayanannya berkenan pada Tuhan. Dalam dunia, ya, menyanyi dan musik juga dipakai untuk kendaraan dari roh-roh jahat. Dipakai untuk kendaraan roh-roh zina. Dipakai untuk kendaraan roh-roh pemberontakan dan sebagainya. Juga dipakai untuk memberi semangat, ya, dan saat-saat mungkin di saat-saat orang menghadapi kesedihan dan sebagainya, ya, untuk memberi semangat dan sebagainya. Sebab kalau saudara perhatikan, ya, bahwa musik dan pujian, ya, juga dipakai untuk, tadi saya katakan, memberi semangat, ya, dan saat-saat sukacita dan sebagainya. Sebab tidak ada Allah, ya, maka segala hal yang dari orang dunia bisa diisi dengan roh-roh setan. Baik samar-samar atau juga terang-terangan, ya. Apalagi kalau sengaja mengundang roh-roh setan. Juga setan bisa diundang dengan beberapa cara, ya. Permainan musik tertentu, ya. Baik dalam upacara-upacara berhala maupun dalam acara-acara musik modern, ya. Orang-orang beriman harus menghindari dan mengusir dalam nama Tuhan Yesus, supaya jangan kena pengaruh-pengaruh setan. Dalam perjanjian baru orang-orang menyanyi dengan musik hati dikatakan. Coba kita lihat dulu dalam Efesus pasal 5 ayat 19. Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau hati kita penuh Roh Kudus dan dipimpin olehnya, akan ada musik hati, ya, yaitu kesukaan dari Roh Kudus. Sebab salah satu buah roh adalah sukacita. Ya, kalau kita menyanyi, ya, kalau ada musik, ya, saudara, perasaan hati kita senang dan kita bisa menyanyi dalam roh kepada Allah dengan segenap hati. Ya, itulah sebabnya nyanyilah setiap kali, ya, dengan musik hati, yaitu kalau kita dipenuhi dan dipimpin roh. Puji Tuhan. Lalu kita kembali kepada pembacaan ayat kita, ayat mas kita, kembali kepada Mazmur tadi pasal 4, kita baca di ayat yang kedua. Ya, kembali kepada Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku.
kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ya, saudara, dikatakan apabila aku berseru, jawablah atau sautlah aku, kata ayat ini. Ya, saudara, Tuhan bisa menjawab ya dengan yang pertama dengan ya. Dan permintaan itu terjadi. Ini yang biasanya diharapkan ya. Jawaban ya. Tetapi Tuhan juga bisa memberi jawaban dengan tidak. Ya. Biasanya tidak diharapkan. Ya. Kalau bisa semua jawabannya iya. Lalu Tuhan juga bisa menjawab dengan tunggu. Ya. Saudara, kalau sudah suruh bilang tunggu, seringkali manusia berkata, ya, orang paling tidak sabar untuk menunggu. Ya, rasa-rasanya kalau bisa cepetan jawab, jangan suruh nunggu dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makin lama kita ya harus makin mahir berdoa. Pakailah semua pengertian dan kemampuan yang ada supaya semua doa kita dijawab. Ya. Pengertian dan kemampuan yang seperti apa? Antara lain, saudara, ya, pengertian dan kemampuan ya yang kita miliki yaitu permintaan yang betul. Ya, coba kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 5. Yohanes 5 ayat 14 sampai ayat 15. Yohanes 5 ayat 14 sampai ayat 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya. Tadi saya katakan, ya, pakailah semua pengertian dan kemampuan yang ada supaya doa kita dijawab. Antara lain, ya, kita mengerti bahwa permintaan itu permintaan yang betul. Ayat ini berkata, ya, permintaan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, Allah kabulkan. Sekalipun doa orang berdosa, kalau ia minta ampun dan bertobat seperti Niniwe, Tuhan jawab, saudara. Dan hukumannya dikatakan Niniwe dibatalkan. Jangan berdoa untuk hal-hal yang salah, ya. Apalagi Allah tidak berkenan. Dia tidak akan menjawab, ya, kecuali terpaksa seperti doa Hizkia. Ya, masih ingat doa Hizkia minta tambahan umur. Ya. Juga Israel, ya, minta raja dan akhirnya banyak susah. Saudara kasih oleh Tuhan, lalu pengertian dan kemampuan yang lain, antara lain selain permintaan yang betul. Yang kedua, harus hidup benar, ya. Baru doa akan dijawab. Coba kita lihat Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Doa orang benar berarti dibutuhkan juga hidup benar. Selain permintaannya betul, juga diperlukan hidup benar. Haleluya. Elia berdoa dan dikatakan api turun dari langit. Kalau ada dosa,
ya dan tidak mau bertobat, lalu hubungan dengan Tuhan putus, ya pasti tidak ada jawaban, ya. Kalau toh ada dosa, bertobatlah sungguh-sungguh. Maka saya yakin kalau kita hidup benar, Tuhan pasti dengar doa-doa kita. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu hal yang ketiga, saudara, pengertian dan kemampuan yang ada, ya, supaya kita itu dijawab oleh doanya oleh Tuhan. Antara lain yang ketiga, ya, kita perlu mengerti harus minta dengan iman. Coba kita lihat dulu Markus pasal 11. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi dibutuhkan satu iman. Waktu seseorang minta atau berdoa kepada Tuhan dalam permohonannya, dibutuhkan iman. Haleluya, puji Tuhan. Selain itu saudara, ya, dikatakan gunakan semua, pakai semua pengertian dan kemampuan yang ada supaya doa kita dijawab. Selain tadi dengan iman, yang keempat juga harus dengan tekun. Itu yang firman Allah katakan. Coba kita lihat dulu dalam Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan kata lain berdoa dengan tekun. Haleluya. Saudara, dikatakan Elia berdoa 1 kali, api turun. Tetapi supaya hujan turun, ia harus doa, ya, harus tekun doa sampai 7 kali. Kalau semua sudah betul, ya, belum dijawab, bertekunlah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu yang kelima saudara, pengertian dan kemampuan antara lain saudara, ya, kita juga perlu mungkin diperlukan doa dan puasa. Ya, coba kita lihat Matius pasal 17 ayat 21. Doa dan puasa. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Saya enggak tahu apakah ada di antara saudara yang selama ini mengenal Tuhan belum pernah puasa, ya, belajar. Ada yang berkata, aduh enggak bisa tuh puasa, enggak kuat karena belum mencoba dan tidak mempunyai iman. Kalau kita yakin kita punya niat yang baik, kita mempunyai iman, ya, bahwa tidak akan kita mati karena berpuasa. Haleluya. Dikatakan, ya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dalam hal-hal yang sulit, ya, juga untuk menghadapi pekerjaan setan yang berat, kita juga perlu berpuasa. Puji Tuhan. Selain itu juga, ya, pengertian dan kemampuan antara lain, ya, selain doa puasa, yang keenam, doa bersama, ya. Coba kita lihat dulu Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai ayat 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Jadi doa bersama juga penting, ya, untuk melihat jawaban doa.
Kalau kita sehati berdoa bersama, ayat ini berkata 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, di situ aku hadir. Kalau semua setuju, ya, baru berdoa bersama, ya. Doa bersama dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan jawab. Puji Tuhan. Lalu hal yang ketujuh, saudara, pengertian dan kemampuan yang ada, ya, kita perlu pakai dan gunakan supaya kita dijawab doanya, yaitu doa dalam roh dan kebenaran. Coba kita lihat dulu dalam Roma pasal 8. Roma 8 ayat yang ke-26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Puji Tuhan. Di sini ada peran Roh Kudus yang juga akan menolong, membantu kita sehingga doa kita bisa dijawab. Ya, ayat ini berkata Roh membantu kita. Haleluya. Bagaimana sebenarnya kita harus berdoa? Ya, saudara, Roh Kudus yang mengangkat doa bagi kita, ya, kepada Bapa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus tahu ini doa yang berkenan kepada Tuhan, dan di dalamnya dikatakan bahasa lidah, ya. Ada bahasa lidah karena seseorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus dia berbahasa lidah. Di dalam bahasa lidah ada rahasia-rahasia tersembunyi. Coba kita lihat dulu dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi saya katakan dengan bahasa lidah ada bahasa-bahasa tersembunyi. Ada rahasia-rahasia tersembunyi. Ini bukan rahasia yang tidak ada gunanya atau yang tidak ada hubungannya dengan orang itu, tetapi justru, ya, rahasia-rahasia itu sangat berguna bagi orang itu sendiri. Puji Tuhan, saudara. Sangat berguna bagi orang itu sendiri, ya, yang merupakan jawaban kemenangan baginya, ya, dari Tuhan. Haleluya. Bahasa lidah itu penuh dengan rahasia-rahasia, ya, yang tersimpan bagi kita untuk seluruh segi hidup kita. Puji Tuhan, ya. Satu persatu akan terbuka pada waktunya, ya, oleh Roh Kudus, dan itu menjawab semua kebutuhan kita sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, mulai dari apa yang kita harus jawab itu ada dalam rahasia bahasa lidah itu. Baik untuk menghadapi orang-orang yang berurusan dengan kita, baik untuk menjawab pertanyaan dan problem-problem, ya, untuk mengerti hal-hal yang tersembunyi dan sebagainya, untuk pimpinan, ya, untuk pimpinan hari itu dan hari-hari yang akan datang dan sebagainya, ya. Bahkan juga untuk mengerti hal-hal yang tersembunyi karena ada pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kalau Roh Kudus yang menjawab dan menyatakan, saudara,
pasti berhasil 100%. Amin. Haleluya. Ya, saya yakin pasti berhasil 100%. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita yakin bahwa kalau Roh Kudus menjawab doa kita, ya, maka kita akan melihat hasilnya adalah 100%. Puji Tuhan. Sebab itu, kalau kita bisa menemukan arti bahasa lidah yang diberitahu oleh Roh Kudus, ya, kita jadi berhasil, kita jadi menang, kita bisa tertolong, terlepas dari ya berhasil dalam semua yang kita perbuat. Puji Tuhan. Lalu saudara, dikatakan oleh ayat emas kita tadi, kembali kepada ayat pembacaan ayat emas kita tadi, ya, di ayat yang kedua, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Dalam dunia, kalau kita benar, belum tentu beruntung, ya, belum tentu beruntung, saudara. Sebab siapa yang mau membela dan menolong orang benar. Seringkali orang takut, ya, tidak berani atau tidak mau menolong, takut pada musuhnya, ya, dan sebagainya. Tetapi umat Tuhan tidak demikian. Haleluya, ya. Dia Allah dari kebenaranku, dikatakan ayat ini. Dia Allah dari kebenaranku. Kalau kita hidup benar, Allah akan membela dan menyatakan kebenaran kita. Puji Tuhan, ya. Ini tidak rugi, tidak sia-sia, ya. Sebab itu tetaplah hidup benar, ya. Dan dalam segala problem dan urusan-urusan tetap benar. Puji Tuhan. Jangan bereaksi dosa sekalipun dijahati, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dikatakan oleh firman Allah, ya, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Berlaku cerdik dan tetap benar, ya. Lari pada Tuhan, maka Tuhan akan membela kebenaran kita. Tadi ayat ini berkata, Allah kebenaranku, ya. Allah akan bela kita karena kebenaran kita. Dia Allah dari kebenaran kita. Seringkali orang yang benar, ya, sebab dijahati menjadi marah, ya, lalu bereaksi dosa. Maka ia tidak lagi benar dan orang itu dosa, jatuh dalam tangan iblis, ya. Saudara, semua orang-orang yang berkelahi itu, ya, yang sama-sama penuh dengan dosa, ya, semua ada dalam tangan iblis. Maka iblis akan mengadu dan mempermainkannya. Allah tidak bisa ikut campur semua orang, ya, atau semua yang berkelahi tadi sama-sama berdosa. Tetapi kalau kita benar, dia akan bela kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu yang firman Allah katakan. Lalu kita kembali kepada ayat pembacaan mas kita tadi, Mazmur pasal 4. Di ayat yang kedua, bagian B. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku, ya. Dikatakan di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kalau aku dalam kepicikan, dalam kesesakan, engkau mengadakan kelegaan bagiku, kata ayat ini. Saudara, seringkali, ya, kebutuhan, baik juga ancaman, kesulitan dan lain-lain akan menekan kita sehingga jadi picik. Lalu kita berseru pada Tuhan.
Kalau Tuhan yang menolong, pasti kita dapat kelegaan. Amin. Sebab pertolongannya. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, ya. Asal kita benar, ya. Berdoa dengan betul, hidup berkenan kepadanya. Haleluya. Seperti yang sudah diterangkan di atas tadi, ya. Kadang-kadang Tuhan belum jawab, ya. Dalam doa-doa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan belum jawab. Mungkin jawabannya tunggu, ya. Belum dijawab. Tetapi kalau kita tinggal dalam Dia, ya, Roh Kudus akan menguatkan sehingga kita tetap sejahtera, ya, sampai pertolongan Tuhan datang. Tidak menjadi gelisah, tidak seperti orang yang tidak punya harapan, jiwanya tertunduk terus, tetapi bisa sejahtera, bisa tetap sejahtera, ya. Sebab dia yakin Tuhan pasti tolong. Haleluya, ya. Hatinya sejahtera sampai pertolongan Tuhan datang. Misalnya satu contoh dalam Alkitab yang seringkali kita sudah baca, ya. Bagaimana dikatakan Petrus, ya, dalam penjara, ya. Petrus dalam penjara, tapi dia ada damai sejahtera tuh buktinya walaupun dalam penjara, ya. Mereka sedang terikat ada dalam penjara, tapi mereka bisa menyanyi, memuji Tuhan, bersuka cita, menunjukkan bahwa tetap ada sejahtera dalam hatinya. Menunggu sampai pertolongan Tuhan datang. Puji Tuhan. Masih ingat Daniel juga. Daniel pernah dimasukkan dalam gua singa, tetapi Daniel tidak berkata-kata jahat kepada Tuhan. Daniel tidak melakukan hal-hal yang mungkin rasanya hatinya dongkol, ya, dan sebagainya. Tetapi dia damai sejahtera. Walaupun dia harus bersama dengan singa-singa yang ganas. Karena dia yakin, ya, menunggu waktunya Tuhan menolong dia. Masih ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Walaupun belum dijawab doanya, tetapi dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ingat juga Yusuf, ya. Yusuf juga pernah mengalami dalam perhambaan dikatakan, ya. Yusuf juga dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf juga dimasukkan dalam sumur dan sebagainya. Rasa-rasanya secara manusia, ya, mungkin marah yang tidak bisa lagi terbendung karena diperlakukan jahat oleh saudaranya sendiri. Tetapi dikatakan Yusuf tetap sejahtera. Haleluya. Dan waktunya Tuhan, waktu Tuhan sudah punya waktu untuk menolong, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sekalipun kita benar, ya, bisa terjadi macam-macam hal yang tidak menyenangkan. Tetapi itu menjadi satu pengolahan bagi kita. Bukan berarti lalu kita mundur kepada Tuhan. Bukan berarti kita mulai meninggalkan Tuhan dan tidak mau melayani Tuhan kembali, tidak mau beribadah kepada Tuhan lagi. Karena mungkin menghadapi banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Walaupun kita benar. Ya, satu ayat juga dikatakan, saya tidak bacakan saudara. Bagaimana ayat itu berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang penting tidak ditinggalkan oleh Tuhan, ya. Walaupun Tuhan izinkan hal yang tidak menyenangkan terjadi, walaupun kita hidup benar, tetapi, ya, itu menjadi satu pengolahan bagi kita. Puji Tuhan. Kembali kepada ayat emas kita tadi saudara. Sebelum poin-poin terakhir saya akan mengakhiri khotbah saya. Dikatakan di ayat B tadi, pasal 4 ayat 2, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Haleluya. Ayat ini berkata,
kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Minta belas kasihan dari Allah Bapa kita itu tidak salah. Seringkali saya juga kalau berdoa untuk seseorang dan sebagainya, ya, Tuhan berikan belas kasihan-Mu. Jama orang ini, tolong persoalannya. Berikan belas kasihan-Mu. Tidak salah kita minta belas kasihan Allah Bapa kita. Puji Tuhan, ya. Sebab marah dan hukumannya itu lebih murah dan lebih baik dari kasih sayang manusia, ya, apalagi iblis. Dalam Mazmur, ya, Saudara, kita akan lihat dalam Mazmur pasal 6 ayat 3. Mazmur pasal 6 ayat 3. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Daud berkata, kasihanilah aku, ya. Daud lagi mohon belas kasihan Tuhan. Memang sebetulnya kita tidak layak, ya. Siapa kita ini? Ya, sebenarnya kita tidak layak. Tidak ada yang benar, semua manusia tidak ada yang benar. Ya, tadi saya katakan memang sebetulnya kita tidak layak. Semua keadaan kita ini adalah hasil kemurahannya saja. Ya. Sesudah kita mendapat hasil kemurahannya, patut kita memelihara hidup kita tetap benar. Ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerahnya, juga kemurahannya. Puji Tuhan. Saudara, tidak pantas kita menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan, ya. Sebab kalau kita diberkati dan jadi heran, itu semata-mata anugerah Allah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat ini berkata, tetapi kasih karunia Allah, ya, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Puji Tuhan. Sebab itu, ya, jangan sekali-kali berani dan kurang ajar pada Tuhan. Sebab semua karena Tuhan. Amin. Kita ada karena Tuhan, ya. Kalau diberkati dan jadi heran, itu semata-mata anugerah Allah saja. Puji Tuhan. Tetapi, ya, biarlah kita tetap tahu bahwa semua yang ada pada kita itu dari Tuhan. Haleluya. Bisa berkata amin, saudara. Haleluya, amin. Sebagai ayat terakhir kita baca 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Puji Tuhan. Ayat ini begitu bagus, saudara, ya, mengingatkan saya dan saudara, ya, bahwa kita perlu tahu bahwa semua yang ada pada kita itu dari Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan akan berkenan pada kita
dan melimpahkan belas kasihannya kepada orang yang mengerti, yang mau mengakui bahwa semua itu dari Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya firman Allah boleh menolong dan mengingatkan saya dan saudara, ya, seperti tema kita pagi hari ini, ya, bagaimana dikatakan berseru pada Tuhan dan dijawab. Puji Tuhan, haleluya. Mari jangan berhenti berseru pada Tuhan. Tema ini berkata berseru pada Tuhan dan dijawab. Kalau hidup kita benar, seperti tadi saya katakan 7 poin itu. Kalau kita mengerti itu, maka saya yakin doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan sebuah pujian. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Berseru kepada Tuhan, maka akan datang pertolongan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tolong kami, tambahkan iman kami, ingatkan kami untuk kami hidup dalam kebenaran. Biarlah kami hidup dalam kebenaran dan dipimpin oleh Roh-Mu. Kami yakin Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu, Engkau mendengar. Haleluya. Kami berdoa khusus untuk seluruh jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, ataupun Tuhan, anak-anak Tuhan yang juga mengikuti ibadah ini melalui ibadah online. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Engkau tahu kehidupan mereka masing-masing. Kalau ada yang membawa masalah, ada dalam kepicikan, ada dalam tekanan yang berat, karena kebutuhan-kebutuhan hidup, karena ada masalah-masalah yang harus dihadapi, tolong hampiri mereka. Engkau tolong jamak hati mereka, tolong semua persoalan mereka Tuhan. Ingatkan untuk tetap hidup benar di hadapan Allah, sebab Engkau akan bela orang-orang benar. Doa-doa orang benar akan dijawab oleh Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau hampiri yang sedang sakit, penyakit apapun yang dialami oleh umat-Mu, yang sedang berbaring di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka berada, sakit penyakit apapun, baik karena COVID, karena penyakit, Tuhan, karena virus corona, ataupun Tuhan, penyakit-penyakit yang seringkali datang kambuh dalam tubuh, sakit apapun dalam nama Yesus. Tolong jamak Tuhan, lepaskan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Persoalan masalah pekerjaan, omset-omset yang belum terpenuhi, ada gaji-gaji yang tidak didapat dengan penuh, ada usaha-usaha yang macet karena Tuhan, karena mungkin karena adanya pandemi yang berkepanjangan. Mereka-mereka yang saat ini mungkin juga baru merintis usaha-usaha baru, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, Engkau berkati usaha mereka, berkati pekerjaannya di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati orang-orang benar yang takut Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Baik juga Tuhan, hamba juga berdoa baik untuk adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu yang masih sekolah, baik melalui online ataupun ada yang sudah offline. Tuhan tolong mereka juga diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah, diberi hikmat dalam nama Yesus. Jagai mereka, apa yang jadi keperluan mereka di sekolah, Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Pada orang tua mereka masing-masing diberkati Allah, juga disertai oleh Tuhan. Baik juga baby-baby yang sudah dilahirkan, mereka sehat bersama ibunya, sehat di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memberikan kesehatan baru bagi mereka yang baru berduka karena kehilangan orang yang dicintai, berpulangnya orang yang dicintainya. Tuhan hiburkan, berikan penghiburan yang datang dari Roh Kudus di dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan tolong janin bersama ibunya sehat, dilindungi Allah, janinnya bertumbuh baik dan diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Engkau sanggup membuka rahimnya, memberkati mereka, mendapat keturunan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, biarlah mereka semua diberkati Allah, dilindungi Allah, dijaga oleh Tuhan, diberi kesehatan, panjang umur, ada damai sejahtera Tuhan taruh di hidupnya di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa
untuk jemaat yang sedang di luar kota, karena mereka sedang mengerjakan tugas-tugas pekerjaan. Lindungi Tuhan, jagai, jauhkan dari penyakit, mara bahaya, kecelakaan, baik di udara, di darat, di laut, dimanapun. Apa saja yang dikerjakannya tangannya diberkati Allah dan menjadi sehat diberkati Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hubungan anak dengan orang tua, ya Tuhan, Engkau pulihkan kekuatan, pulihkan sejahtera, pulihkan kekuatan kasih yang menyatu dalam satu keluarga. Hubungan anak dengan orang tua menjadi hubungan yang harmonis. Hubungan suami istri dalam rumah tangga menjadi hubungan yang harmonis karena ada Yesus di dalamnya, di dalam nama Yesus. Kalau ada rumah tangga yang mulai retak, Tuhan bagimu tidak sukar. Tuhan tolong pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tolong khususnya bangsa Indonesia, selamatkan mereka semua, berikan mereka damai sejahtera, sukacita, kiranya mereka boleh mengenal kepada kebenaran di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara juga diberikan hikmat, diberi kesanggupan, kemampuan untuk melakukan tugas-tugasnya. Hamba juga berdoa mungkin ada di antara anak-anak Tuhan ataupun hamba-hamba Tuhan ataupun mereka-mereka yang sedang mengalami banjir saat ini. Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka Tuhan, berikan damai sejahtera sukacita di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk mereka-mereka yang juga sudah memberi untuk kas gereja, kolekte, baik juga mereka-mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, memperbaiki rumah Allah, para donatur-donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan pastori, Tuhan, mereka juga yang sudah mengembalikan milik Allah, mengembalikan perpuluhan. Tuhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit memberkati mereka semua yang percaya. Kami ada karena Tuhan. Kalau kami menikmati apapun itu karena Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mereka kembali yang memiliki iman dan Engkau juga tahu apa yang mereka buat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini, penuh damai sejahtera, ada sukacita. Tuhan tolong baik keadaan keamanan, baik juga keadaan alam, apapun Engkau berkuasa. Terima kasih Bapa yang sudah melayani pagi hari ini. Keterbatasan kami, Tuhan, keadaan kami, Tuhan berkati mereka yang sudah melayani dengan segenap hati. Urapan Allah bertambah-tambah di atasnya. Nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah dengar doa kami. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus, bimbingan dari Roh Kudus, boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya.